Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat di hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya marilah bersama kita membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 yang disusun oleh Ayu Andi. Pembahasan kita hari ini adalah manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan juga hasad. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak majmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, hasad, dan juga manfaat dan cara menghindarinya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis akhlak majmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, hasad, pengertian dan cara menghindari dan juga manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak majmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak majmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan juga hasad. Baiklah, selanjutnya marilah kita membahas poin yang pertama, yaitu tentang berfoya-foya. Berfoya-foya yaitu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan dengan tujuan bersenang-senang dan juga minim manfaat. Selain itu, terdapat dalil larangan tentang bersikap berfoya-foya yang ada pada surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Selain pada ayat di atas, terdapat juga hadis riwayat dari Abu Syuaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan atau israf dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Berikut adalah cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selektif memilih teman. Yang ketiga, menjalani hidup dengan sederhana. Yang keempat, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. Beramal dan bersedekah. Menabung dan berinvestasi. Kurangi belanja hal yang tidak berguna. Susun rencana keuangan jangka panjang dan juga mencatat pengeluaran dan pemasukan. Itu adalah cara menghindari sikap berfoya-foya. Selanjutnya, ada manfaat ketika kita menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama,
tidak terpengaruh buju rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan, terbiasa menerapkan skala prioritas, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, disukai orang lain. Baik, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang riya. Pernahkah kamu mendengar tentang riya? Secara bahasa, riya berarti pamer. Secara istilah adalah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar mendapatkan pujian. Berikut adalah dalil larangan bersikap riya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan menerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 264. Kemudian hadis Rasulullah SAW dari Mahmud bin Labib, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling kuat dikhawatirkan adalah menimpa kalian adalah syirik atau asghar. Pada sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Cara menghindari sikap riya. Yang pertama, luruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba, berusaha mengendalikan hati dan memperbanyak bersyukur. Yang ketiga, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sembunyikan amal kebaikan dan belajar untuk ikhlas. Yang keempat, mengingat kematian dan mengingat ibadah. Selanjutnya, terakhir, mengingat bahaya riya dan menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Ya, itulah cara menghindari sikap riya. Berikut adalah manfaatnya ketika kita menjauhi sifat riya. Yang pertama, ikhlas atas amal yang dilakukan. Kedua, makin yakin bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, terjauhkan dari ancaman syirik kecil dan semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul dan manusia. Selanjutnya adalah sum'ah. Secara bahasa, diperdengarkan oleh orang lain. Secara istilah, amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Sum'ah hampir sama dengan riya, tapi berbeda. Dalil larangan bersikap sum'ah. Dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jandab berkata bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah,
Allah akan menjadikannya dikenal sumah, dan yang beramal ria, Allah menjadikannya dikenal ria. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, manfaat menjauhi sikap sumah. Yang pertama, menjadi hamba Allah yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan hawa nafsu, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Selanjutnya adalah takabur, yaitu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan juga minim manfaat. Cara menghindari sikap takabur yaitu membiasakan diri untuk selalu tawadu, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah atau sekolah. Selanjutnya, manfaat menjauhi sikap takabur, menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, terjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat, dan menjadi orang yang terbuka atau menerima kritik dan juga masukan. Selanjutnya adalah hasad, perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan yang lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang daripada pemiliknya. Berikut adalah dalil-dalil larangan ketika kita bersikap hasad. Ada pada surat An-Nisa ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Surat An-Nisa ayat 54. Kemudian berikut adalah hadis yang meriwayatkan tentang larangan bersikap hasad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, manfaat menghindari sikap hasad. Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhan. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Bisa jadi itu adalah cobaan. Yang keempat, semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Kemudian, manfaat menghindari sikap hasad. Yang pertama, terjaga dari penyakit rohani atau hati. Yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis dan selalu
berhusnuzon dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah miliknya. Sekarang adalah kesimpulan, yaitu Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Ketika perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Terima kasih. Itulah tayangan tentang sikap tercela. Untuk penutup, marilah kita bersama membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.